Pelaksanaan perundingan Linggarjati. Kegagalan dalam perundingan Hope Value pada April 1946 menjadikan pemerintah Indonesia untuk beralih pada tindakan militer. Pemerintah Indonesia berpendapat perlu melakukan serangan umum di kedudukan Inggris dan Belanda yang berada di Jawa dan Sumatera. Namun gencatan senjata yang dilakukan dengan cara-cara lama dan gerilya tidak membawa perubahan yang berarti. Risiko yang dihadapi pemerintah semakin tinggi dengan banyaknya korban yang berjatuhan. Untuk mencegah bertambahnya korban pada bulan Agustus hingga September 1946, direncanakan untuk menyusun konsep perang secara defensif bagi Soekarno, Hatta, dan Syahrir. Perlawanan dengan strategi perang defensif itu lebih beresiko dibanding dengan cara-cara lama, karena akan memakan korban lebih banyak lagi. Menurut mereka, pengakuan kedaulatan Republik Indonesia lebih baik dilakukan dengan jalan diplomasi. Pada awal November 1946, perundingan diadakan di Indonesia, bertepatan di Linggarjati. Pelaksanaan sidang-sidangnya berlangsung pada tanggal 11 sampai 15 November 1946. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Sultan Syahrir, anggotanya Mr. Mo, Roem Mr. Sutanto, Tirto Projo, dan Aka Gani. Sementara pihak Belanda dipimpin oleh Prof. Sermerhorn dengan beberapa anggota, yakni Van Mock, Vedebor, dan Van Pol. Sebagai penengah dan pemimpin sidang adalah Lord Killern. Juga ada saksi-saksi, yakni Amir Syarifuddin, Dr. Leimena, Dr. Sudarsono, dan Ali Budiarjo. Presiden Soekarno dan mewakili Presiden Mo Hatta juga hadir di dalam perundingan Linggarjati itu. Dalam perundingan itu dihasilkan kesepakatan yang terdiri atas 17 pasal. Isi pokok perundingan Linggarjati antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah Belanda mengakui kekuasaan secara de facto pemerintah RI atas wilayah Jawa, Madura, dan Sumatera. Daerah-daerah yang diduduki sekutu atau Belanda secara berangsur-angsur akan kembali kepada Republik Indonesia. Yang kedua, akan dibentuk Negara Indonesia Serikat (NIS) yang meliputi seluruh wilayah Hindia Belanda, Indonesia sebagai negara berdaulat. Yang ketiga, pemerintah Belanda dan RI akan membentuk Uni Indonesia Belanda yang dipimpin oleh Raja Belanda. Yang keempat, pembentukan NIS dan Uni Indonesia Belanda diusahakan sesudah selesai sebelum 1 Januari 1949. Yang kelima, perintah Republik Indonesia mengakui dan akan memulihkan serta melindungi hak milik asing. Yang keenam, perintah Republik Indonesia dan Belanda sepakat untuk mengadakan pengurangan jumlah tentara. Dan yang ketujuh, bila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perundingan ini akan menyerahkan masalahnya kepada Komisi Arbitrase. Ada dua resolusi yang disampaikan oleh PBB. Pertama, menghimbau agar Republik Indonesia dan Belanda segera menghentikan perang dan membentuk Negara Indonesia Serikat, seperti yang diamanatkan dalam Perjanjian Linggarjati. Kedua, adalah usulan Amerika agar kedua belah pihak membentuk sebuah tim untuk membantu menyelesaikan masalah itu. Usulan itu kemudian dikenal dengan istilah Komisi Tiga Negara. Komisi Tiga Negara atau KTN itu terdiri atas Australia yang diwakili oleh Richard C. Kirby yang dipilih oleh Republik Indonesia. Belanda memilih Belgia yang diwakili oleh Paul van Zeeland. Amerika diwakili oleh Frank P. Graham yang dipilih oleh Belgia dan Australia. Hasil dari KTN itu adalah perundingan diadakan kembali oleh Indonesia dan Belanda. Pihak Belanda mengusulkan agar diadakan perundingan di tempat yang netral atas jasa Amerika Serikat, maka digunakan kapal yang mengangkut tentaranya dengan nama USS Renville didatangkan ke Teluk Jakarta dari Jepang. Tentang perjanjian Renville ini akan dibahas lebih lanjut di bagian berikutnya. Peran Komisi Tiga Negara. Masalah Indonesia Belanda telah dibawa dalam sidang PBB.
Hal ini menunjukkan bahwa masalah Indonesia telah menjadi perhatian bangsa-bangsa dunia. Kekuatan Indonesia di forum internasional pun semakin kuat dengan kecakapan para diplomat Indonesia yang meyakinkan negara-negara lain bahwa kedaulatan Indonesia sudah sepantasnya dimiliki bangsa Indonesia. Tentu saja bahwa kepercayaan bukan disebabkan oleh para diplomat saja. Perjuangan rakyat Indonesia adalah bukti bahwa kemerdekaan merupakan kehendakan seluruh rakyat Indonesia. PBB sebagai organisasi internasional berperan aktif menyelesaikan konflik antara RI dengan Belanda. Berikut ini beberapa peran PBB dalam penyelesaian konflik Indonesia-Belanda. Atas usul Amerika Serikat, DKPBB membentuk Komisi Tiga Negara atau KTN yang beranggotakan Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. KTN berperan aktif dalam penyelenggaraan perjanjian Renville. Serangan Belanda pada agresi militer 2 dilancarkan di depan mata KTN sebagai wakil